Kabar terbaru Virgon dan Inara istrinya. Sidang perdana gugatan cerai Virgon terhadap Inara Rusli berlangsung pada 17 Mei 2023. Beberapa kasus perceraian yang mereka hadapi masih disidangkan di pengadilan agama. Jika Virgon dan Inara kemudian bercerai, ibu 3 anak ini diperkirakan akan menjadi janda kaya raya. Ustadz Dery Sulaiman, seorang dai yang menyalurkan Virgon dan Inara, membuat prediksi tersebut. Jika ada perceraian, Virgo pasti akan menyesalinya karena jandanya akan menjadi janda kaya, kata Ustadz Dery Sulaiman Jalan, Kapten Distrik Pierre Tendean di Jakarta Selatan Sabtu (20 Mei 2023). Ya semoga (Virgon dan Inara tidak putus, harap Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman tidak menyampaikan ramalan tanpa fakta. Ia meyakini begitu nikab dibuka, Inara akan kebanjiran tawaran kerjasama, termasuk menerima berbagai produk. Sejak Inara terbit hingga dibukanya nikab kemarin menjadi perbincangan dan perhatian semua orang, komentar Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mengatakan banyak pihak yang nantinya akan memperhatikan kondisi keuangan Inara saat Virgon mengajukan gugatan cerai. Saking banyaknya, Ustadz Dery Sulaiman memprediksi perekonomian Inara akan jauh lebih baik setelah berpisah dengan Virgon. Banyak yang memperhatikan keuangan Inara, memang banyak juga yang menjadikannya pendukung. Saya yakin setelah ini insya Allah Inara akan menjadi miliarder, jelas Ustadz Dery Sulaiman. Jemaah haji dilarang bawa jimat dan peluru tajam. Konjen RI Jeddah Eko Hartono mengingatkan jemaah untuk tidak memakai jimat dalam berbagai bentuk. Jemaah juga diingatkan untuk tidak membawa amunisi dari senjata tajam karena hal ini juga dilarang. Pesan tersebut disampaikan Konjen RI saat rapat koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi di KJRI Kantor Urusan Haji Jeddah. Turut hadir Ketua PPIH Saudi Subhan Khalid, Konsul Haji KJRI Jeddah, dan Wakil Presiden PPIH Nasrullah Jasam, Kadakar dari Bandara Haryanto, Kadakar dari Medina Zainal Mutakin, Kadakar dari Makkah Khalilur Rahman, serta jajaran konsulat RI di Jeddah. Jemaah tidak boleh membawa jimat, itu bisa kena pasal sihir di Saudi, hukumannya berat. Ini agar diperhatikan, pesan Eko Hartono di Jeddah, Minggu (21 Mei 2023). Jangan bawa amunisi juga, ada pengalaman WNI bermasalah karena membawa peluru, lanjutnya. Eko menunjukkan bahwa mungkin ada peluru yang terlepas secara tidak sengaja. Namun Saudi sangat ketat dalam peraturan ini. Dia bahkan ditahan hingga 3 bulan, katanya. Masalah lain dalam melindungi sidang berkaitan dengan pelarangan. Konsul Jenderal Indonesia menegaskan kembali bahwa Arab Saudi telah memberlakukan larangan 10 tahun. Akibatnya, warga negara yang dideportasi atau dicekal tidak dapat memasuki Arab Saudi sampai mereka melewati periode 10 tahun. Masa pelarangan juga berlaku untuk jemaah umroh dan haji. Jamaah harus diberitahu jika dilarang dan dideportasi, memastikan kejadian ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Arab Saudi akan lebih tegas, katanya. Eko Hartono juga meminta jemaah untuk tidak memfoto atau memotret barang-barang yang dilarang. Salah satunya adalah guest house atau istana raja di dekat Masjidil Haram. Menurutnya ada beberapa kasus jemaah umroh yang ditemui karena memotret area terlarang, termasuk istana raja. Jemaah juga diimbau untuk tidak sembarangan membuat konten negatif di Masjidil Haram kemudian mengunggahnya ke media sosial. Misalnya pengalaman kehilangan sendal padahal lupa memakainya dan membuat konten video. Itu juga bisa menjadi masalah. Dia berkata, jemaah haji Indonesia akan mulai tiba di Madinah pada 24 Mei 2023. Penerbangan Jakarta Pondok Gede (JKG) pertama akan menjadi rombongan pertama yang mendarat di Madinah. Mereka akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz pada pukul 06.20 KSA. Mereka akan melakukan sholat arba'in (salat wajib berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali di Madinah sebelum berangkat ke Makkah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video ini, karena saya akan selalu membagi informasi-informasi lainnya. Saya dari Wandi TV mengucapkan terima kasih.